Shalom, dimanapun kita berada, kita bertemu lagi pada Renungan Gema pada hari ini. Mari kita akan bersama-sama membaca dari Mazmur 33. Silakan Anda membaca terlebih dulu keseluruhan ayat-ayatnya di Alkitab Anda. Dan setelah itu kita akan merenungkannya. Dan saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucapkan syukur pagi hari ini Tuhan berikan. Dan kami juga bersyukur setiap kesempatan hidup Tuhan juga kasih kepada kami pesan-pesan firman Tuhan. Sehingga kami boleh hidup seperti yang Tuhan inginkan, kami boleh hidup menggenapi rancangan Tuhan, dan hidup kami boleh memiliki satu arti yang kekal, karena kami hidup dengan caranya Tuhan, dan Tuhan berkenan akan hidup kami, dan Tuhan memakai hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perenungan pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Penebus, kami berdoa. Amin. Saya akan mengajak kita untuk membaca sebagian daripada bacaan pada hari ini Mazmur 33, saya akan bacakan dari ayat 16 hingga yang ke-22. Mazmur 33, 16 sampai yang ke-22. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberikan keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kami menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Amin. Nah, di dalam perenungan ini kita akan melihat satu pesentuhan yang indah, bahwa pada bagian awal yang kita tidak baca dari Mazmur 33, tapi kalau Anda membaca, Anda akan merasakan bagaimana pemazmur itu memulai dengan sebuah pemikiran yang logis. Ya, jadi iman itu tidak berarti kita mikirnya nggak logis atau mikirnya itu berantakan, tidak. Jadi pemazmur mengatakan bahwa pertama-tama dia menceritakan, dia mengabarkan sebuah kebenaran bahwa Tuhan itu penuh dengan kekuasaan, penuh dengan kekuatan, penuh dengan keadilan, dan penuh dengan kedaulatan yang melampaui manusia dan melampaui ciptaan-ciptaan yang lain. Nah, dia mulai dari sini. Karena kalau enggak, nanti ke belakangnya ceritanya lain Bapak Ibu. Kalau Tuhannya tidak berdaya, nah nanti ceritanya di belakang lain. Kalau Tuhannya bukan Tuhan yang memiliki kebenaran, ya seperti yang dituliskan, Ia senang kepada keadilan dan hukum, nanti dampaknya, efeknya itu berbeda. Nah, ini jadi pentingnya kita memiliki kebenaran firman Tuhan yang menjelaskan hal-hal pokok tentang Tuhan itu apa, itu penting sekali. Nah, pemazmur memulai dengan sebuah pemikiran yang logis, tetapi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu adalah Tuhan. Di dalam segenap kehebatannya, Tuhan di dalam segenap kebenarannya, Tuhan di dalam segenap kekuasaannya, maka Dia itu berkuasa di atas segala-segalanya, berdaulat. Nah, dari situ baru kemudian dia masuk kepada dampak-dampak praktisnya. Setelah memuji Tuhan, di dalam semua karakter-karakter keilahiannya, maka kemudian dampaknya apa? Efeknya apa? Yaitu adalah dituliskan, efeknya itu jelas. Adalah rencana bangsa-bangsa tidak selalu terlaksana. Ini ayat ke-10. Kekuasaan raja tidak selalu berhasil. Kekuatan pahlawan tidak selalu mendapatkan hasil yang diinginkan. Kuda-kuda kekuatan perang yang luar biasa tidak selalu berhasil untuk menggenapkan apa yang dirancangkan oleh penguasa. Nah, ini menunjukkan bahwa kekuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan, kebenaran Tuhan itu ada efeknya ke dalam sebuah realitas kehidupan kita. Nah, hari ini kita membaca ayat ke-16 hingga yang ke-22 dan saya mengajak efeknya dalam kehidupan kita itu khususnya apa. Nah, Tuhan itu berbicara kepada kita lewat Mazmur 33 ini. Jangan pernah kita putus asa.
Jangan pernah kita itu putus semangat. Jangan sampai kita itu berhenti untuk mau melakukan yang terbaik. Jangan sampai kita itu mau berhenti untuk menjalani hidup ini karena kita itu putus asa. Karena kita itu merasa bahwa dunia ini terlalu kuat. Ada orang-orang dengan cara duniawi menggunakan kekuatan, menggunakan kekuasaan, menggunakan kekayaan. Saya sudah tidak berdaya lagi untuk menghadapinya. Saya sudah putus asa, putus harap. Di sini kita diingatkan lewat puji-pujian Mazmur 33 ini. Tuhan mengatakan bahwa seberapapun kuat, seberapapun berkuasa manusia ataupun yang lain, maka Tuhan itu ada di situ. Maka Tuhan itu mengajak kita, peliharalah semangat kita, peliharalah keyakinan kita, seperti yang dituliskan di ayat firman Tuhan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan dialah perisai kita. Nah, ini sebuah realitas yang hari ini kita diajak. Ayo, waktu kita mau putus asa, kita mau gentar, kita mau merasa percuma untuk berjuang lagi, ingat selalu Mazmur ini. Ya, katakan ayat-ayat yang sangat menyentuh kita, ya, seperti bahwa jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah Tuhan dan perisai kita. Kita ingat lagi dan kita semangat, iya. Rencana-rencana raja bisa digagalkan, kekuatan pahlawan dipatahkan, kuda-kuda juga tidak berdaya. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa mengalahkan mereka yang lebih besar daripada kita. Mari kita tetap berharap. Mari kita tetap percaya. Nah, di dalam kehidupan bangsa dan negara kita juga kita pernah melihat kondisi seperti ini. Kita ada di negara Indonesia, ya, kita ada sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan di tahun 1945 pernah terjadi sebuah percakapan level nasional. Bagaimana negara Indonesia ini akan dibangun setelah proklamasi kemerdekaan, setelah bebas daripada penjajahan. Nah, di situ kita juga bisa melihat ya bahwa memang sebagian besar daripada populasi Indonesia pada waktu itu, ya kalau Indonesia sedang dibentuk ya, tetapi dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu sebetulnya hampir 90% itu sebetulnya adalah umat Muslim. Nah, ini adalah fakta. Nah, tetapi ternyata ya di dalam sebuah perjuangan ya menghendaki sebuah kesetaraan karena semua berjuang, etnis apapun berjuang. Ya, demikian juga agama apapun juga berjuang. Ya, kemudian ya nampaknya ya itu memang bukan kondisi yang gampang, tetapi ternyata Tuhan bekerja. Ya, Tuhan bekerja di Indonesia. Setiap bangsa punya caranya Tuhan masing-masing, tetapi akhirnya ya nampaknya ya waktu itu kesetaraan itu mungkin agak sedikit terasa berbeda ya, karena di situ yang ditegaskan di situ adalah ya keinginan akan sebuah hukum ya daripada agama mayoritas untuk masuk di situ di dalam Pancasila. Nah, tetapi kita melihat ya bahwa ternyata Tuhan itu bekerja. Tuhan melembutkan hati-hati setiap orang yang ada di dalamnya, dan Tuhan mengadakan perbincangan walaupun tidak mudah ya, tetapi satu hal kita lihat ya, betul loh di dalam sejarah itu bisa. Bahwa nampaknya yang begitu kuat, nampaknya yang begitu tidak tergoyahkan, ternyata bisa juga loh ada jalan keluar yang tidak terduga. Ya, sehingga kemudian ya seperti yang diusulkan oleh Muhammad Hatta juga, dan kemudian lewat sebuah dialog yang mungkin tidak mudah, ya kemudian disepakati bahwa di dalam Undang-Undang Dasar kita ya Pancasila, salah satu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yaitu untuk mencakup semua keberagaman agama yang ada. Nah, itu di dalam negara kita ya, hal yang nampaknya kita itu begitu kecil ya, namanya tak berdaya, tapi bisa juga terjadi hal yang di luar dugaan. Nah, kemudian kita juga bisa melihat ya di dalam negara tetangga kita ya, penggunaan kata Allah itu juga sempat menjadi sebuah isu ya di tengah keragaman agama yang ada juga. Nah, sempat dilarang digunakan ya selama beberapa dekade, tidak boleh pakai kata Allah, kalau pakai Allah dibawa ke ranah hukum. Nah, tetapi kita melihat ya, terutama dalam 1 tahun ini kemudian ada keputusan-keputusan terbaru bahwa kata Allah itu juga boleh digunakan ya oleh penganut-penganut agama ya, selain dari penganut
agama Islam begitu. Ini ada di Malaysia begitu. Nah, tapi sekali lagi kita melihat ya, bukan berarti ya kita itu menjelekkan yang satu dengan yang lain, tapi ini kita melihat satu adalah itu kan sebenarnya yang minta keberatan, yang pingin kesetaraan itu kan yang kecil ya, tetapi memang bisa juga yang kecil ini ternyata mendapatkan kesetaraan. Artinya apa? Itu adalah karena ada Tuhan yang bekerja di sana. Ya, Tuhan itu memberikan kesempatan orang yang minor untuk boleh naik, orang yang kecil untuk boleh menjadi lebih besar, orang yang ditindas untuk bisa mencapai kesetaraan. Nah, ini adalah hal-hal yang menunjukkan ya, betul loh, waktu seseorang mengandalkan Tuhan, ya banyak hal-hal besar itu bisa dilakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita, mungkin hari ini kita juga terus merasakan ada tekanan-tekanan, tapi saya ingin kita balik lagi ke Mazmur 33. Jangan kita bilang karena saya itu kecil, saya itu tidak punya kekuatan, saya itu tidak punya kekayaan, maka saya itu pasrah, saya putus asa, saya ingin bunuh diri, saya tidak ada tujuan hidup, saya tidak mau berjuang lagi. Jangan. Hari ini Tuhan masih punya rancangan. Ingat, Tuhan mengatakan, Tuhan di sana, Tuhan berkuasa, kekuasaan-kekuasaan, kekuatan-kekuatan, dan segala yang lain itu bisa diputar balik sama Tuhan. Tuhan bisa merendahkan yang tinggi, meninggikan yang rendah. Hari ini kuncinya cuma satu, Anda punya keyakinan, kepercayaan untuk menjalani hidup seperti itu atau tidak. Yakin bahwa di dalam waktunya Tuhan, kalau saya benar, itu sesuai rencana Tuhan, saya akan bisa untuk mendapatkan, melihat pertolongan daripada Tuhan. Bapak Ibu, kira ini menjadi berkat buat kita sekalian. Kita berdoa. Tuhan, mengucapkan syukur kesempatan kami merenungkan akan Mazmur 33 ini. Biarlah hati kami penuh dengan puji-pujian sesuai dengan Mazmur 33 ini. Percaya bahwa Tuhan, kami tidak ingin punya hati yang lemah, tidak ingin punya hati yang gampang putus asa, kami tidak ingin punya kerinduan untuk mengakhiri hidup kami karena merasa hidup ini tidak berdaya, hidup ini tidak punya tujuan. Kami mau kembali bahwa Tuhan ada bersama dengan kami, Tuhan akan menjadi pertolongan kami, Tuhan akan menjadi perisai kami di dalam waktu Tuhan dan cara Tuhan yang terbaik. Kami tahu semuanya akan tergenapi hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan diri kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati kita sekalian. Amin.